Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil praktikum sampling dan aliansi pada praktikum pemrosesan sinyal digital. Adapun anggota kelompok 3 yaitu Reski Romadoni, Ralensi Dulestari, Lizar Prandi Pranata, Muhammad Wiki Fadila, Arif Kurnia, Dery Adi Wijaya, dan Ivan Fonsius Munte. Latar belakang mempelajari tentang aliasing dan sampling yaitu di era sekarang istilah digital sudah tidak asing lagi. Hampir semua peralatan elektronik di sekitar saat ini telah menggunakan sistem digital dalam pemrosesannya. Sistem digital ini salah satunya digunakan dalam pemrosesan sinyal digital. Adapun tujuannya yaitu memahami pengaruh pemilihan jumlah sampel dan pengaruhnya pada proses recovery sinyal. Nah, sebelum melanjutkan tentang praktikum, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sampling. Sebuah teknik memungkinkan sinyal ini diubah dan diproses sehingga menjadi lebih baik. Teknik ini memungkinkan perubahan sinyal analog menjadi bit-bit digital. Teknik ini dinamakan teknik sampling. Jika telah menjadi sinyal digital, maka sinyal akan jauh lebih baik, sedikit noise-nya, dan juga dapat diproses dengan mudah. Kita juga harus mengetahui apa itu aliasing. Aliasing merupakan fenomena bergesernya frekuensi tinggi gelombang seismik menjadi lebih rendah yang diakibatkan pemilihan interval sampling yang terlalu besar atau kasar. Nah, dalam percobaan praktikum ada 4. Yang pertama, pengamatan pengaruh pemilihan frekuensi sampling secara visual, pengamatan pengaruh pemilihan frekuensi sampling pada efek audio, pengamatan efek aliasing pada audio 1, dan pengamatan efek aliasing pada audio 2. Untuk lebih memperjelas bagaimana hasil praktikumnya, simak penjelasan berikut. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yaitu percobaan pertama dari praktikum pengolahan sinyal digital. Yaitu, ini dia. Baik, di sini sudah tertera yaitu coding dari modul 2. Di sini sebenarnya ini kan kelihatannya ini cuma satu blok saja dari coding. Sebenarnya ini adalah 2 blok tuh kayak gitu. Jadi walaupun di sini dipisah atau nggak dipisah kayak gini, di sini dia bisa menampilkan subplotnya, bisa menampilkan 2. Ini satu, ini satu. Jadi dia mendapatkan hasil 2 subplot kayak gitu. Oke, baik. Di sini frekuensi samplingnya 16. Di sini 16, di sini 8, di sini proses normalisasinya dan S1 sin ini. Oke, baik, sekarang langsung kita run. Ya, ini dia. Oke, ya, ini dia hasil dari setelah di run. Nah, ini adalah subplot yang pertama. Jadi ini adalah subplot yang kedua. Yang ini adalah dimana frekuensi samplingnya 8. Jadi kayak gini. Jadi nggak beraturan bentuk sinyalnya, nggak beraturan, jadi acak-acakan kayak gitu. Ini adalah, jadi kalau yang ini adalah frekuensi samplingnya yang 16. Jadi kalau 16 ini ada kelihatan kan perbedaannya. Jadi perbedaannya adalah ini sama ini adalah kalau yang 8 tadi dia jarang-jarang ininya. Jadi kalau yang 16 ini tadi dia lebih rapat atau lebih kelihatan ininya gelombangnya. Oke, baik, sekarang kita variasikan. Oke, jadi dari 16 kita variasikan ke 32. 32. Oke, 32 aja dulu. Oke, baik, setelah di run. Nah, ini dia. Ya, ini dia hasilnya setelah di run. Jadi yang FS frekuensi sampling dari yang 16 yang dirubah dari 16 tadi dan 32 tadi udah kelihatan perbedaannya. Semakin besar frekuensi sampling, jadi ininya semakin rapat juga gelombang dari sini, jadi semakin teratur juga gelombangnya, semakin kelihatan kayak gitu. Nah, terus baik, kita variasikan lagi. Kita naikkan lagi frekuensinya menjadi 64 kayak gitu. Jadi kan kalau seandainya 64 kita run. Baik, kita run. Oke, ya, ini dia hasilnya sudah muncul.
Jadi dari frekuensi sampling 64 didapat hasil gelombang yang lebih kelihatan dan lebih terarah, nggak acak-acakan kayak yang pertama tadi, kayak yang frekuensi sampling yang kecil kayak gini, yang hanya 8. Ini dia. Oke, baik, begitu juga seterusnya apabila frekuensi samplingnya ditambah terus menerus ke atas, dan frekuensi dan gelombang ini semakin rapat juga, dan diagram ini gelombangnya semakin kelihatan, semakin jelas juga kayak gitu. Jadi semakin kecil frekuensinya maka semakin nggak teratur. Jadi kalau seandainya di gelombang suara itu lebih kelihatan dia hasilnya kayak gini. Ini kan udah terarah juga. Oke, baik, ini saja percobaan pertama dari praktikum pengolahan sinyal digital. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya itu percobaan kedua, yaitu pengamatan pengaruh pemilihan frekuensi sampling pada efek audio. Di sini kita akan mendengarkan bagaimana pengaruh frekuensi sampling melalui sinyal audio. Untuk hasil yang lebih baik, sebaiknya perangkat yang kita gunakan itu tersambung ke speaker aktif ataupun ke headset. Baiklah, langsung saja ke perintahnya. Di sini kita menggunakan frekuensi sampling 1000 dengan frekuensi pembangkitan 100. Langsung saja kita run. Bisa kita dengar suaranya tadi seperti itu, dimana frekuensi pembangkitan ini mempengaruhi hasil suara yang dihasilkan. Untuk selanjutnya kita ubah frekuensi pembangkitannya menjadi 200. Langsung kita dengar. Suaranya hampir mirip karena frekuensinya tidak jauh berbeda. Selanjutnya yaitu 300. Suaranya, frekuensinya semakin tinggi. Selanjutnya itu frekuensi pembangkitan 400. Suaranya semakin nyaring, semakin besar frekuensi pembangkitan kita berikan, hasilnya akan semakin nyaring. Kemudian yang 500. Untuk yang 500 suaranya tidak ada. Untuk yang sekarang yang 600 suaranya muncul lagi. Kemudian frekuensi 700 suaranya semakin menurun. Kemudian yang 800 bisa kita dengar. Kemudian yang 900. Di sini kita akan mencari efek aliasing pada frekuensi 200. Untuk efek aliasing pada frekuensi 200 ini kita mendapatkan pada frekuensi ke 800, itu suaranya itu hampir sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan percobaan ketiga modul 2 sampling dan aliasing, di mana percobaan 3 itu yaitu pengamatan efek aliasing pada audio. Dan untuk programnya di sini sudah ada di PDF, tinggal kita copy paste pada ke MATLAB. Baiklah, langsung saja kita copy pastekannya program pada MATLAB tersebut, dan ini adalah programnya pada di MATLAB bagian editor. Dan untuk ini MP3 write lagu gundul MP3,
di mana membaca lagu tersebut. Dan langsung saja kita bakal ngecek frekuensinya, di mana dimulai dari 16.000 frekuensi. Dengarkan suaranya. Dan mohon maaf jika suaranya speaker pecah. Dan untuk ubahnya, frekuensinya kita ubah menjadi 10.000, di mana frekuensinya bakal seperti sama suaranya. Dan dimana kita ubah lagi frekuensinya menjadi 8.000, dan dengarkan suaranya apakah berbeda atau tidak. Dan hampir sama, beda-beda sedikit untuk frekuensinya, dan dimana kita ubah frekuensinya menjadi 2000. Dan kita ubah menjadi 1000. Dan pada frekuensi 1000, maka suara yang dihasilkan menjadi lambat. Dan untuk sekian dari percobaan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan percobaan keempat yang berjudul pengamatan efek aliasing pada audio 2. Dapat dilihat programnya. YFS sama dengan web rate lagu satu potong web. Di sini jika kita menggunakan format audio web rate, kita menulis di sini web rate. Tetapi kalau kita tidak ada file web rate, kita menggunakan audio rate. fs persen nilai serta pilihan untuk memainkan. Kita memainkan fs-nya di angka 8000, 11025, 22050 dan 44100. Sound YFS. Langsung saja kita buat programnya di MATLAB. Jadi di sini saya tidak ada file web rate, jadi saya menggunakan audio rate. Kita dengar terlebih dahulu bagaimana suara audio aslinya. Nah, itu suara audio asli yang saya gunakan. Selanjutnya kita buat fs-nya menjadi 8000. Selanjutnya kita running. Dapat kita dengar bahwa suara yang dihasilkan itu sangat berbeda dengan yang awal. Sangat kurang jelas.
kita ubah menjadi 22.050. Kita running. Dapat didengar bahwa suara yang dihasilkan sudah cukup jelas, tapi masih berbeda dengan yang aslinya. Selanjutnya fps-nya kita ganti dengan 44.100. Kita running. Dapat didengar, jadi percobaan keempat ini dapat disimpulkan bahwa ketika fps semakin kecil, maka suara yang dihasilkan akan semakin berbeda dengan yang aslinya atau semakin tidak jelas. Jadi itulah percobaan keempat penjelasan dari saya. Setelah dilakukan praktikum sampling dan aliasing, maka dapat kita simpulkan untuk pemilihan nilai frekuensi sampling akan mempengaruhi besar sinyal diskrit yang akan kita peroleh. Misal, jika kita berikan nilai frekuensi sampling yang besar, maka akan menghasilkan sinyal diskrit yang besar pula, maka akan diperoleh untuk sinyal seperti yang aslinya, atau suara yang dihasilkan jelas. Selanjutnya, jika kita berikan nilai frekuensi sampling yang kecil, maka akan diperoleh sinyal diskrit yang kecil pula, maka